Selamat pagi, siang, dan sore. Sebelumnya kembali lagi bersama Doksis, Dr. Eksis, dengan saya Dr. Enrico, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan hipertensi jas putih atau white coat hypertension. Nah, untuk tahu lebih lengkapnya seperti apa, mari kita bahas. Nah, hipertensi jas putih itu apa? Atau white coat hypertension, dari namanya aja hipertensi jas putih, atau hipertensi yang muncul ketika melihat jas putih atau dokter. Nah, kok bisa ini terjadi? Jadi ketika pasien itu ke klinik atau ke rumah sakit, dia mungkin secara tidak sadar dia mengalami suatu rangsangan stres emosional yang kemudian akan meningkatkan sistem saraf simpatis dari pasien, yang kemudian sistem saraf simpatis itu akan bisa meningkatkan tensi. Nah, ketika pasien itu kembali ke rumah dan mungkin sudah rileks kembali, udah tidak ada rangsangan stresor tadi di rumah sakit, dia akan cenderung kembali normal lagi. Nah, terus pertanyaannya adalah, kalau misal teman-teman atau mungkin kerabat teman-teman ini ke rumah sakit terus tensinya tinggi nih, apakah itu benar-benar karena tensi tinggi atau karena white coat hypertension ini? Caranya bagaimana untuk membedakan? Caranya sesimpel adalah untuk pemeriksaan tensi di rumah masing-masing. Caranya seperti apa? Mari kita simak. Jadi, dari pedoman atau guideline yang paling baru dari European Society of Cardiology atau ESC tahun 2024 terkait dengan hipertensi ini, telah merekomendasikan bahwa pemeriksaan tekanan di rumah ini malah jauh lebih akurat, seperti itu. Karena bisa meminimalisir terjadinya white coat hypertension tadi. Nah, caranya bagaimana? Gampang banget. Yang pertama adalah otomatis harus punya tensi dulu. Kemudian yang kedua adalah pastikan para pasien atau yang ingin diperiksa itu tenang, rileks. Istirahat 5 menit setelah melakukan aktivitas apapun, duduk dulu 5 menit. Setelah itu pastikan posisinya benar. Posisi yang benar itu seperti apa? Posisi yang benar adalah posisi duduk, kemudian bersandar, jadi bahunya bersandar kepada kursi, kemudian kakinya diletakkan di tanah, ditapakkan, jangan disilang, jangan diangkat. Kemudian setelah itu lengannya yang untuk dicek tensinya itu harus juga ditopang dengan meja yang setinggi dengan jantung seperti itu, artinya di setinggi dada. Kemudian setelah itu lakukan pemeriksaan sebanyak 2 kali dalam 1 hari, bisa pagi dan juga malam. Paginya kapan? Paginya adalah setelah bangun tidur, setelah buang air kecil, tapi jangan makan, jangan sarapan, jangan minum obat terlebih dahulu. Kemudian yang malam terserah, biasanya mungkin 12 jam setelah yang pagi. Jadi misal jam pagi itu jam 6 pagi, ya jam 6 sore seperti itu. Dan pastikan jam ini harus selalu tetap sama setiap hari. Setiap kali panjenengan melakukan pemeriksaan, ulangi sebanyak 2 kali untuk nanti diambil rata-ratanya. Jadi contoh nih, pagi saya cek 2 kali diambil rata-rata, malam saya cek 2 kali diambil rata-rata. Nah, ini dilakukan baiknya dalam waktu 3-7 hari. Setelah itu nanti dari semua rata-rata itu tadi, berarti setiap hari 2 kali, terus selama 3-7 hari itu nanti di rata-rata. Dan jika hasilnya lebih dari, kalau misalnya dari guideline itu disebutkan bahwa 135/85, berarti baru ditegakkan sebagai hypertension. Nanti bisa dikonsultasikan kepada dokter terdekat untuk lebih lanjut apa tindak lanjut dari dokternya seperti itu. Jadi simpel kan untuk pemeriksaan tensi di rumah. Jadi kalau misal teman-teman ke dokter atau ke klinik atau ke rumah sakit kok tensinya tinggi, tapi kok di rumah selalu normal, jangan langsung takut. Bisa aja itu adalah fenomena white coat hypertension seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, yang penting adalah teman-teman selalu memeriksakan diri tensinya itu tadi sesuai dengan pedoman, sesuai dengan guideline, kemudian bisa dikonsultasikan ke dokter terdekat masing-masing. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan white coat hypertension itu tadi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sekian, terima kasih.